Seorang penagih hutang jatuh cinta dengan wanita yang berhutang kepadanya. Tail adalah seorang penagih hutang yang cukup keras. Hari itu tidak sengaja ia harus menagih seorang pria yang kini sedang kritis dan diasuh oleh anak perempuannya. Semenjak saat itu, Tail sering diam-diam menguntit gadis tersebut yang bernama Hojung. Tail bahkan secara ugal-ugalan mencoba mendekati Hojung yang malah membuatnya marah karena ia merasa risih pria itu selalu muncul di hadapannya dan menawarkan hal-hal aneh untuk melunasi utangnya. Lagi malam itu, Tail datang ke rumah sakit dan membawakannya ayam goreng. Tail membuat sebuah perjanjian di mana ia akan memberikannya surat pembatalan kontrak asalkan wanita ini mau menemuinya setiap hari dan pria ini akan mewarnai semua kotak di kertas ini sampai penuh. Barulah ia akan memberikan surat pembatalan tersebut. Wanita itu akhirnya menyetujuinya. Hari pertama pertemuan mereka dan pria ini mewarnai kotak pertamanya. Kemudian di hari selanjutnya gadis ini masih belum mau menyentuh makanannya. Tail juga rela membersihkan tubuh ayah Hojung untuk membantunya. Sampai akhirnya di hari itu Hojung luluh dan kemudian menyentuh makanannya. Ia juga menemui Hojung di tempat kerjanya dan berpura-pura untuk menabung. Tentu saja Hojung pun lama-lama menjadi luluh dengan tingkah preman ini. Sudah semakin banyak kotak-kotak terisi dengan warna-warna. Kencan mereka sudah semakin berwarna karena kini Hojung pun juga menikmatinya. Hari itu tidak sengaja Hojung harus melihat pria itu berkelahi dengan orang toko yang berhutang kepadanya. Itu semua karena anak buahnya yang bertingkah semena-mena dengan kliennya. Tail sebenarnya penagih hutang yang baik karena ia dekat dengan orang-orang yang berhutang kepadanya. Saat itu ketika Hojung ke rumah sakit, ia tidak menemui ayahnya. Ia langsung berlari ke atap karena perawat berkata seorang pria membawanya ke sana. Pria itu ternyata mencoba mengajaknya berjemur di bawah sinar matahari, namun Hojung tidak menyukai ide tersebut. Tidak ingin membiarkan gadis ini sedih sendirian, Tail si preman datang ke pemakaman ayah Hojung sambil membawa orang-orang pasar yang adalah klien peminjam hutang di perusahaannya. Bahkan Tail membantu menjadi pendamping Hojung dan berpura-pura menjadi menantu agar wanita ini bisa beristirahat. Setelah pertengkaran mereka sebelumnya saat di atap, kini Hojung pun menerima kembali dan bahkan makan dengan lahap makanan yang diberikan Tail. Diam-diam mereka bertemu dan akhirnya Hojung mengungkapkan perasaan sukanya kepada Tail. Bahkan Tail sampai agresif saking inginnya bermesraan dengan Hojung. Waktu bergerak ke masa depan di mana Tail yang baru keluar dari penjara. Ia diberikan bebas syarat karena alasan khusus. Ia juga meminta alamat keluarganya yang tiba-tiba pindah tanpa memberitahunya dan menemui mereka kembali. Walaupun sebenarnya kakak kandung Tail tidak menyukai kedatangan dirinya kembali setelah keluar dari penjara. Tidak lupa Tail juga menemui kembali mantan kekasihnya Hojung yang sepertinya tidak diinginkan oleh Hojung sendiri. Ketika di kamar mandi, Tail tiba-tiba merasakan sakit dan mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Hal tersebut sampai membuat Tail meringkuk kesakitan. Ternyata saat dirinya di penjara, ia mengalami hal serupa dan kemudian diperiksa. Tail mengidap tumor ganas dan waktu hidupnya tidak lama lagi. Itulah alasan sebenarnya Tail dibebaskan cepat dari penjara. Bergerak kembali ke masa lalu, hidup Tail dan Hojung sebenarnya sangat harmonis. Mereka akhirnya tinggal bersama dan menjalani hari-hari yang romantis. Karena ingin hidup dengan normal, Tail kemudian memutuskan untuk berhenti dari dunia debt collector ini. Namun rekannya memintanya satu hari saja menyelesaikan tugas terakhir mereka. Hidup pria ini hancur ketika mengetahui hidupnya sudah tak lama lagi. Ia belum mau memberitahukannya kepada siapapun, termasuk kekasihnya yang berharap hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Bahkan mereka sudah merencanakan membuat restoran ayam bersama. Hari itu akhirnya Tail akan melakukan pekerjaan terakhirnya. Padahal di saat yang sama ia memiliki janji bersama pacarnya menemui orang yang menyewakan tempat untuk mereka membuat usaha mereka. Perjudian ini pun dimulai. Awalnya semua berjalan dengan baik-baik saja. Di tempat berbeda, sang pacar sudah gelisah menunggu kedatangan Tail. Tiba-tiba saja acara perjudian ini kacau ketika sekelompok orang bertopeng datang mengacaukan acara. Mau tidak mau, Tail harus membantu membereskan semua. Hal buruk juga terjadi antara Hojung dan penyewa tempat. Tail pun segera berlari ke kantornya dan tidak menemukan siapapun di sana. Ia tahu dirinya sudah ditipu. Hojung yang kesal menemui Tail yang sudah babak belur. Ia begitu marah karena menganggap pacarnya sudah berubah. Sampai ketika Tail mengucapkan kata yang tidak pantas kepada pacarnya sendiri dan meninggalkannya. Di hari selanjutnya, Tail mencoba mencari bos lamanya yang bekerja di sebuah perusahaan. Tail hanya ingin meminta uangnya kembali, tapi dia malah diperlakukan semena-mena oleh mantan rekannya. Ia sampai memohon karena hidupnya sudah tak lama lagi. Tail pun kembali menemui kekasihnya dan mengganti uangnya yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Hojung. Hari buruk terus berdatangan kini di rumahnya. Tail juga harus bertengkar dengan abangnya, karena sebenarnya keluarganya pun tidak mengetahui bahwa hidup Tail sudah sekarat. Saat itu peringatan kematian ayah Hojung, dan Tail datang menemuinya. Namun itu adalah perpisahan terakhir bagi mereka karena Tail akan pergi selama-lamanya dari hadapan Hojung.
Pria ini tidak sengaja bertemu mantan kekasihnya sedang melakukan kencan buta. Taeil tentu harus bahagia karena dirinya tak mampu membahagiakan Hojung. Tiba-tiba saja penyakitnya kumat dan darah keluar banyak dari hidung Taeil. Tahu-tahu dirinya sudah berada di rumah sakit. Ketika ia akan membayar pengobatannya, ternyata sudah ada yang membayarkannya dan tertulis nama Hojung di sana. Saat itu ternyata Hojung tahu ada Taeil di dekat sana. Ia bergegas memanggil ambulans untuk membawanya. Ia juga akhirnya mengetahui penyakit tumor Taeil dari polisi yang selama ini membantu Taeil di penjara. Hojung pun segera berlari ke tempat Taeil biasanya nongkrong. Dan begitulah kemudian mereka berdua kini menangis bersama karena merasa salah satu sama lain. Taeil pun kini menjalani perawatan tumornya dan tentu ditemani oleh Hojung. Hojung kini mendedikasikan hidupnya untuk merawat kekasihnya. Taeil juga memberikannya gantungan yang dibuatnya kepada Hojung yang sedang tertidur. Setelah hari itu, kini Taeil mulai menurun kesehatannya dan tidak sadarkan diri. Kini keluarganya pun sudah mengetahui penyakitnya. Karena tidak pernah sadar lagi, Hojunglah yang bertugas mengurus Taeil. Ia juga dengan telaten membersihkan badan Taeil. Sampai akhirnya tangisnya pecah untuk terakhir kalinya. Taeil pun wafat. Bahkan abangnya sungguh menyesal karena selama ini tidak memikirkan adiknya. Ayah Taeil diam-diam menemui Hojung yang sendirian. Ia menceritakan bagaimana anaknya dulu bercerita bahwa dirinya hampir menikah. Namun ia mengacaukan semuanya. Hari-hari berlalu dan Hojung kembali bertemu dengan ayah Taeil yang adalah seorang supir bus. Diam-diam ternyata Hojung masih menangisi kepergian kekasihnya. Ayah Taeil yang paham segera memadamkan lampu bis agar tidak ada orang yang melihatnya.